Shalom. Jangan kehilangan pengharapan, tetap bersemangat. Saudara tahu bahwa Tuhan tidak pernah menyerah, bahkan ketika dunia ini penuh dengan kejahatan. Tuhan menjalankan terus rencananya, dan di dalam setiap generasi Tuhan terus mengkhususkan keluarga-keluarga, pribadi-pribadi tertentu. Nah, Allah dapat mengkhususkanmu juga dari generasi ini, dari keluargamu, untuk rencana Tuhan itu bisa digenapi di tengah-tengah dunia ini. Jangan kehilangan pengharapan, tetap bersemangat. Saudara tahu bahwa Tuhan tidak pernah menyerah, bahkan ketika dunia ini penuh dengan kejahatannya. Saudara sebagai anak muda, adakah saudara mau menyerah dengan kehidupan yang mungkin berantakan, yang mungkin menurut begitu mengecewakan, begitu tidak ada kesempatan lagi bagimu untuk bisa meraih hari-hari esok yang penuh dengan kebahagiaan? Stop di sana. Berhenti di sana, dan mari kita lihat bagaimana sabarnya Allah dan setianya Allah. Bahkan ia dapat memilih saudara untuk menggenapi janjinya. Kita lihat di dalam Kejadian pasal 1, Allah menciptakan dunia ini begitu indah, bukan? Bahkan ia mau manusia memuliakan dia. Tetapi bagaimana kemudian manusia jatuh di dalam dosa? Di dalam Kejadian pasal 3, Adam dan Hawa gagal di dalam taat dan setia menjalankan perintah Tuhan. Dunia jatuh dalam dosa. Apakah Tuhan menyerah? Oh tidak. Tuhan terus setia. Bahkan sebelum ia mengusir Adam dan Hawa dari hadapannya di Taman Eden, ia memberikan tentang janji pemulihan. Kejadian 3 ayat 15, penebusan kelak bagi umat manusia. Oke, kita beranjak dari Kejadian pasal 3. Kita melihat Kejadian pasal 4. Manusia kemudian bertambah jatuh di dalam dosa. Kain dan Habel. Kain membunuh adiknya. Kemudian Habel meninggal. Kemudian bagaimana dengan Kain? Kain terbuang lagi dari hadapan Tuhan. Dia menjadi perantau di luasnya dunia ini. Saudara-saudara, lihat ini. Seorang ayah dan ibu, Adam dan Hawa, memiliki 2 anak, Kain dan Habel. Tetapi mereka tidak lagi memiliki pengharapan bahwa janji Tuhan dapat digenapi di keturunan mereka ini. Karena kenapa? Habel sudah tewas di tangan Kain, dan Kain menjadi pendosa di hadapan Tuhan, dan dia terbuang dari hadapan Tuhan. Kita sekali lagi dapat melihat bukti bahwa Allah tidak pernah menyerah dengan kejahatan dunia ini dan kegagalan manusia. Itu tidak pernah bisa menghalangi rancangan Tuhan. Ia kemudian memberikan keturunan kepada Adam dan Hawa, yaitu Set. Dan dari keturunan Set dapat kita melihat keturunan-keturunan yang takut akan Tuhan. Ya, tetapi saudara mengatakan itu tidak bertahan lama. Lihatlah dalam Kejadian pasal 6 bahwa manusia begitu jahat di hadapan Tuhan. Ya, tetapi lihat bagaimana cara Allah. Dia mengkhususkan Nuh dan 3 anaknya dengan istri mereka. Jadi ada 4 keluarga dipilih oleh Tuhan. Lalu perhatikanlah kemudian di dalam Kejadian pasal 11, manusia kembali berdosa di hadapan Tuhan. Mereka melawan Tuhan sehingga terjadilah menara Babel dan manusia diserahkan di hadapan Tuhan. Terlihat bahwa rencana Allah itu sepertinya tidak mencapai tujuannya, seperti kelihatan gagal dan gagal. Tetapi stop di sana. Mari kita melanjutkan melihat bagaimana di dalam Kejadian pasal 12 Allah memanggil Abraham. Kalau kita menelusuri dari mana Abraham ini berasal, maka Abraham ini tiada lain adalah keturunan daripada Sem. Abraham melahirkan Ishak, dan Ishak melahirkan Yakub, dan Yakub melahirkan ke-12 anaknya, dan ke-12 anak Yakub itu menjadi bangsa yang besar yang kita kenal sebagai Israel. Memang kemudian dalam perjalanannya kerajaan Israel itu tidak bertahan, teman-teman. Kerajaan Israel pecah menjadi 2. Tetapi kemudian hanya ada 2 suku yang kembali dari pembuangan di Babel. Kelihatannya Tuhan gagal lagi dalam menggenapi rencananya. Tetapi ternyata tidak.
Allah begitu sabar dan setia sampai kemudian tiba masa Yesus datang ke dunia. Ketika Yesus datang ke dunia, maka pengharapan akan keselamatan diberikan kepada kita semuanya. Bahwa rencana Tuhan di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, Kejadian 3 ayat 21 itu tidak pernah gagal meski dunia ini gagal. Engkau merasa gagal, engkau merasa tidak berhasil, dan engkau tidak ada lagi pengharapan. Tapi lihat bagaimana cara Tuhan. Begitu setianya, Dia dari masa ke masa, dari waktu yang begitu lama, Tuhan begitu sabar kepada umat manusia. Sampai kemudian Ia menyatakan daripada penyelenggaraan rencananya itu, yaitu Yesus datang ke tengah-tengah dunia. Allah berinkarnasi, Allah menjadi manusia, dan ketika Yesus telah datang ke tengah-tengah dunia ini, Ia menyatakan siapa Allah, dan di puncaknya Yesus mati di atas kayu salib, dan dari sanalah kita mendapat penebusan. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib dan menyelamatkan saudara dan saya. Nah, perhatikan, jikalau Allah begitu saja sabar luar biasa kepada umat manusia yang penuh dengan kejahatan ini, Ia sabar kepadamu. Ia begitu setia menantikan kamu. Engkau mungkin jatuh di dalam dosa, engkau mungkin sudah gagal menurutmu, engkau mungkin tidak akan berhasil menurutmu. Tetapi lihatlah, ada pengharapan di dalam Tuhan. Ia setia kepadamu, Ia menantikanmu. Sekarang milikilah pengharapan bahwa Tuhan memiliki masa depan yang indah bagimu. Tentu bagi kita juga Tuhan memiliki cara yang sama. Mungkin kamu merasa gagal ya, kamu merasa tidak berhasil, bahkan kamu sudah hancur lebur. Bahkan kalau kamu melihat keluargamu, apa yang kamu dapat harapkan di keluarga begitu juga kacau. Ada banyak pergumulan di sana. Apa pengharapan bagi kamu sebagai anak muda?